Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum biddaraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minat tafriti, termasuk dari kelalaian yang keterlaluan, taslimuhu al-mabi'ah, seseorang wakil, orang yang menerima perwakilan, menyerahkan al-mabi'ah, barang yang akan dijual, qabla qabdi thamanihi, sebelum ia memegang duitnya. Belum megang harga barangnya, artinya duitnya, uangnya, barangnya udah diserahkan. Ini yang disebut dengan at-tafrid, keteledoran, kelalaian yang keterlaluan dari al-wakil, orang yang menerima perwakilan. Al-wakil bilang, saya wakilkan kepada engkau untuk menjual barang ini, disebutkan modelnya, tipenya, tahunnya kepada anda. Maka dia bilang, saya terima perwakilan penjualan barang anda, sebutkan semua seharga sekian. Kemudian pas transaksi kepada orang lain, sebelum uang diserahkan kepada si al-wakil, barang sudah dikasih. Inilah yang disebut dengan at-tafrid, kelalaian, keteledoran yang keterlaluan daripada al-wakil, orang yang menerima wakalah atau perwakilan. Dengan catatan malam yakun biidnil muwakkili, selama tidak mendapatkan izin dari al-muwakkil, au ya'mur au bi amri hakimin yarahu, atau selama tidak dengan perintah seorang hakim, yarahu, yang memandang kepadanya. Jadi demikian disebut dengan tafrid selama hal tersebut terjadi tanpa izin dari al-muwakkil. Tapi kalau al-muwakkil bilang, udah gak apa-apa, nanti mau barang diserahin duit belum, gak apa-apa, itu namanya dapat izin dari al-muwakkil. Atau dapat perintah dari seorang hakim, hakim bilang, udah gak apa-apa, serahin barang aja, duit belakangan. Ini pun sama, bukan termasuk at-tafrid. Jadi yang disebut dengan at-tafrid, kelalaian, keteledoran yang keterlaluan selama tidak mendapatkan izin dari al-muwakkil, yang pertama. Yang kedua, selama tidak dengan perintah seorang hakim. Wa idza ada ilaihi bi'aibin lam yabrab minad dhamani, apabila kembali barang tersebut kepada si al-wakil dengan aib, ada cacatnya, ada rusaknya itu barang, sementara tadi duitnya belum diserahkan kepada al-wakil, dibalikin tuh barang kepada si al-wakil dengan ada cacat, dengan ada misalnya aib yang lain. Lam yabra' minad dhamani, maka al-wakil tidak terbebas dari penggantian, artinya wajib untuk mengganti, untuk menjamin barang yang memang demikian transaksinya dilakukan, tapi duitnya belum diterima sama dia, barang diserahkan, duit belum diterima. Inilah yang disebut dengan at-tafrid. Pas barang dibalikin, kemudian ada cacatnya, ada rusaknya, maka si al-wakil wajib untuk mengganti barang tersebut. Fa in talifa fi yadihi dhamina, maka jika barang tersebut sampai rusak, sampai hilang di tangan al-wakil, di tangan orang yang menerima perwakilan, dhamina, maka dia wajib untuk menggantinya. Wajib tuh, udah diwakilin kepadanya untuk dijual, barang-barangnya hilang. Ini pun sama at-tafrid, si al-wakil wajib untuk mengganti barang tersebut. Wa in kana min ghairi tafridin, sekalipun tidak tafrid, sekalipun tidak lalai, tidak terledor yang keterlaluan, tapi ini barang hilang di tangan al-wakil, orang yang menerima perwakilan. Dalam hukum agama demikian, si wakil, orang yang menerima perwakilan, wajib untuk menggantinya. Wala yatasarrafu fihi illa biidnin jadidin minal muwakkili, dan orang yang menjadi wakil
yang menerima wakalah tidak boleh menggunakan tasarruf, mendayagunakan fihi pada barang tersebut illa kecuali biidnin jadidin minal muwakkili, kecuali dengan mendapatkan izin yang baru dari al muwakkil, izin lagi yang baru. Yang tadi sebelumnya udah batal, ini sekarang izin yang baru. Karena tadi ada unsur kelalaian, keteledoran yang keterlaluan, maka kudu mesti ada izin yang baru dari al-muwakkil untuk yang kedua kalinya. Karena yang pertama tadi sudah dihukumkan tidak sah, dihukumkan batal. Makanya wajiblah si al-wakil apabila ingin menggunakan, mendayagunakan, ingin menjual barangnya misalnya, wajib harus mendapatkan izin yang baru dari al-wakil atau orang yang mewakilkan penjualan barang kepadanya. Walau fusikhal aqdus sabiqu, kalau seandainya dibatalkan akad yang sebelumnya, falahu bai'uhu bil idnis sabiqi, maka baginya boleh menjualnya dengan izin yang lalu. Wa yakhruju minad dhamani, dan keluar ia daripada penggantian penjaminan. Titik, masalah habis. Wa minat tafriti aydan, dan termasuk kelalaian, keteledoran yang keterlaluan pula, imtina'uhu minat takhliyati, minat nakhliyati, bukan tak itu nun ya, minat nakhliyati bainal muwakkili wa malihi li ghairi udhrin. Termasuk kelalaian, keteledoran yang keterlaluan adalah seseorang al-wakil mencegah, dia nggak mau menyerahkan barang antara al-muwakkil dengan hartanya tanpa ada udzur sama sekali, nggak disalahin. Antara muwakil, orang yang mewakilkan, dengan barangnya nggak diserahkan, maka ini pun sama disebut dengan at-tafrid. Pada masalah ini disebut dengan at-tafrid apabila barangnya sampai hilang, sampai rusak, maka si al-wakil wajib untuk menggantinya. Wala yajuzu lil wakili wakalatun mutlaqatun, dan tidak boleh bagi al-wakil wakalah yang sifatnya tidak terikat, ay ghairu muqayyadatin bithamanin, tidak terikatnya dengan uang harga, wala bihululin, juga dengan penyelesaian pembayaran, wala biajalin, ataupun dengan al-hulul itu cash, wala biajalin, bayarnya tempo, wala binaqdin, juga dengan tidak dengan nakad. Nakad ini al-dhahab wal fiddah, emas dan perak, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh bagi seorang al-wakil, orang yang menerima perwakilan, tidak boleh dia wakalahnya wakalah yang tidak terikat dengan harga, tidak terikat dengan akad transaksi yang cash ataupun yang tempo, atau tidak terikat dengan nakad, dengan emas ataupun dengan perak. Apa yang tidak boleh? An yabi'a wa yashtariya, tidak boleh dia menjual dan membeli illa kecuali bai'an wa syira'an mutalabbisan bi thalathati syara'ita, jual beli yang sudah terikat dengan 3 syarat. Jadi boleh si al-wakil dia menjual barang atau membeli barang, tapi harus dengan 3 syarat yang mengikatnya. Ahaduha, yang pertama, an yabi'a aw yashtariya bi thamanil mithli fa akthara fil bai'i aw aqalla fi syira'i. Seseorang al-wakil dia menjual atau membeli dengan harga yang layak atau lebih pada penjualannya, atau yang lebih kurang pada pembeliannya. Jadi kalau pengen jual lebihin gitu, kalau pengen ngebeli kurangin. Itu namanya disebut dengan seseorang yang menerima al-wakalah. Syaratnya itu yang pertama tadi, harus menjual, membeli dengan harga yang layak. Boleh harga yang layak pas harganya atau dilebihkan pada masalah penjualan. Kalau wakalahnya bentuknya pembelian, maka lebih kurang pada masalah pembeliannya. Jadi kalau beli diusahakan lebih murah.
Kalau menjual usahakan ada keuntungannya itu. Nah, itulah yang disebut dengan syarat yang pertama. Seorang al-wakil syaratnya harus menjual atau membeli dengan harga yang layak, bisa lebih pada masalah penjualan atau kurang pada masalah pembelian. La bidunihi ay bi aqalla min thamanil mithli fil bai'i. Tidak boleh kurang dari harga yang layak pada masalah penjualan, nggak boleh. Dijual jangan sampai bikin rugi daripada al-muwakil, tidak diperbolehkan. Al-muwakil bilang jualnya 1 juta, dia jualnya 950.000, nggak boleh itu. Itu namanya di luar daripada, lebih kurang daripada harga yang layak. Jadi nggak boleh pada masalah penjualan lebih kurang dari harga yang layak, malah harus lebih besar atau lebih banyak daripada harga yang layak pada masalah penjualan dan lebih kurang pada masalah pembelian. Jadi kalau membeli usahakan lebih murah, kalau menjual ada keuntungannya. Wala yasihul bai'u bil aqalli min dzalika, dan tidak sah jual beli dengan yang lebih murah, lebih kurang dari hal itu. Idza kana al-aqallu bi ghubnin fahishin, apabila yang lebih kurangnya, lebih murahnya dengan tipuan yang buruk. Wa huwa ma la yuhtamalu ay la yughtafaru fil ghalibi, sesuatu yang tidak dimaaf pada umumnya. Jadi sesuatu yang tidak dimaaf pada umumnya disebut dengan sesuatu yang penjualan dengan cara ghubnin fahishin, dengan tipuan yang buruk. Bi khilafil yasiri, lain halnya kalau seandainya kurangnya sedikit, fa innahu yughtafaru, maka sungguhnya dimaaf. Fa bai'u ma yusawi asyarata darahima bi tis'atin minha mughtafarun, maka menjual yang harganya itu 10 dirham dijual 9 dirham. Inilah jual beli yang dimaaf. Pada masalah ini bukan penjualan atau pembelian dengan tipuan yang buruk. Nah, ini yang dimaaf seperti ini. Wa bi thamaniyatin ghairu muhtamalin, kalau 8 itu gak dimaaf. Makanya demikian. Makanya al-wakil dia menjual barang sesuai dengan yang diamanahkan oleh al-wakil. Misalnya kurang-kurang dikit maka dimaaf, tapi kalau kurangnya keterlaluan maka hukumnya tidak dimaaf. Disebut dengan ghairu muhtafar atau ghairu muhtamal. Wa yarji'u fi dzalika ilal urfi, maka hal tersebut kembali kepada uruf. Lihat urufnya ini barang berapa harganya? Oh, harganya 10.000, dijual jangan 8.000. Itu namanya ghairu muhtafar atau muhtamal. Si al-muwakil bilang, saya wakilkan kepada engkau penjualan barang saya sekian, harga 10.000. Ternyata si al-wakil jual 8.000. Ini tidak sesuai dengan uruf, maka dihukumkan tidak sah jual beli tersebut. Jadi harus dengan cara tanpa tipuan yang buruk tadi. Yang disebut dengan tipuan yang buruk adalah sesuatu yang tidak dimaaf pada umumnya, pada walidnya, pada biasanya. Walhasilu, kesimpulannya, in wujida raghibun, apabila ada orang yang menginginkan barang tersebut, wa ba'ahu bi aqalla min ziyadatil marghubi fiha bi ghubnin fahishin, dan si wakil menjualnya dengan harga yang lebih murah dari harga lebih yang diinginkan, tapi bi ghubnin fahishin, dengan tipuan yang buruk, la yasihhul bai'u, maka jual belinya dihukumkan tidak sah. Nggak boleh. Tadi kalau membeli harus lebih murah, kalau menjual harus lebih mahal, tuh demikian. Jadi tidak diperbolehkan, bahkan lebih kurang tidak diperbolehkan. Bahkan dalam hukum agama disebutkan la yasihhul bai'u, maka jual beli dihukumkan tidak sah. Au bila ghubnin fahishin, atau tanpa tipuan yang buruk tadi itu yang dimaaf, fayasihu, maka sah jual belinya. Si al-muwakil mewakilkan penjualan barangnya 10.000, dijual harganya 9.000, dimaaf seperti itu, tidak apa-apa. Itu namanya penjualan yang tanpa tipuan yang buruk. Wa illam yujad raghibun, yang kedua masalahnya, dan jika tidak ada orang yang ingin kepada barang tersebut, fa in ba'a biduni thamanil mithli bi ghubnin fahishin, maka dia menjual, artinya al-wakil menjualnya tanpa ada harga yang layak, tanpa menggunakan harga yang layak,
bighubnin fahishin, dengan tipuan yang buruk, lam yasihha, maka dihukumkan tidak sah jual belinya. Wa illa, kalau tanpa dijualnya, tanpa tipuan yang buruk, ya sahha, maka dihukumkan jual belinya, dihukumkan sah. Jadi al-wakil kesimpulannya, dia harus menjual atau membeli sesuai yang diwakilkan kepadanya. Menjual harus lebih, kalau membeli harus disunnahkan adalah untuk dikurangi itu, lebih murah daripada harga yang memang sesuai dengan uruf. Wallahu a'lam bishawab. Ma qara'tu wa ma sami'tu farudhu ilayya inna hajati ilayhi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani